Saudara-saudara sekalian, peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Pada akhir zaman akan terjadi berbagai peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Terdapat tanda-tanda hari kiamat kecil dan yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil antara lain ilmu dicabut. Maksudnya ilmu dicabut itu nanti kita akan jelaskan. Dan yang kedua, keberkatan waktu dicabut. Artinya waktu itu singkat, tak berkat. Dan yang ketiga, amanah disia-siakan. Banyak orang tak amanah dan tak jujur. Dan yang keempat, fitnah tersebar di mana-mana. Dan yang kelima, kaum perempuan lebih banyak dari kaum lelaki. Tak percaya kita pergi ke pasar lah. Banyak perempuan di pasar. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Belajar di sini masih alhamdulillah, laki-laki pun ramai, perempuan pun ramai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian perbuatan zina terang-terangan, masya Allah, melacur dan akan terjadi bermacam-macam penyakit yang aneh-aneh. Dan minuman keras menjadi kebanggaan, itu memang dah menjadi kebiasaan orang-orang non-muslim, dan orang muslim pun ada yang minum juga. Dan banyak penyakit yang aneh-aneh turun. Memang sampai dokter pun bingung. Ada dokter sampai tak tahu penyakit apa, sebab itu penyakit aneh-aneh. Dan amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, tak kisah. Dan suami tunduk kepada istrinya, itu juga tanda-tanda hari kiamat. Sebab sebetulnya pemimpin itu bukan perempuan, pemimpin itu laki-laki dalam rumah tangga. Yang memimpin itu bukan istrinya, itu istrinya hanya membantu rumah tangganya. Yang menjadi pemimpinnya adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin perempuan. Jadi ibu ingat, yang memimpin ibu-ibu adalah suaminya ya. Dan ibu bapaknya memimpin anak-anaknya. Dan jangan kita keluar daripada adab. Anak tidak pedulikan ibu bapak. Ini sudah lama. Memang banyak anak-anak tak pedulikan ibu bapaknya. Kadang-kadang menyerahkan sepenuhnya kepada pembantu. Padahal kita sebagai anak, sebagai ibu, itulah yang lebih berhak untuk membantu ibu bapak. Kalau ibu bapak sudah lanjut usia, berada di dalam haribaanmu, hendaklah kita jaga akhlak dan sami'na wa ta'na kepada ibu bapak, santuni. Dan juga kalau sekiranya ibu bapak itu perlukan keuangan, bantulah. Bantulah keuangan. Dan kalau ibu bapak sudah meninggal, hendaklah juga harus kita sendiri yang memandikan. Ya, ibu bapak meninggal dunia, yang patut memandikan adalah anak-anaknya, yang menyembahyakkan adalah anak lelakinya, kan begitu. Harta pusaka menjadi rebutan, masya Allah, sampai pergi lawyer. Memang tamak sangat kepada harta pusaka. Ini tanda-tandanya hari kiamat. Sering terjadi malapetaka, peristiwa-peristiwa bencana alam. Terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, terjadi kebakaran, terjadi kebanjiran, dan bermacam-macam lagi kita akan terangkan nanti. Terjadi huru-hara dan kezaliman di sana sini. Tidak ada pri kemanusiaan. Itu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Manusia kejam dan zalim.
tidak ada peri kemanusiaan, itu tandanya hari kiamat. Dan kehancuran beberapa negeri sudah banyak hancur. Ini semua adalah tanda-tanda hari kiamat. Di sana sini terjadi huru-hara, terjadi peristiwa yang menakutkan, dan kerap terjadi bencana alam. Di mana-mana terjadi bencana alam ini. Kita lihat dalam YouTube ya Bu ya, terjadi kebakaran, kebanjiran, Masya Allah luar biasa. Dan sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Ini adalah tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Sebagiannya sudah pun terjadi. Banyak peristiwa yang pelik-pelik terjadi pada akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu masjid ini menjadi benteng. Allah Ta'ala memang berhasrat ingin menghancurkan, membinasakan sebuah negeri. Tetapi Allah Ta'ala memperhatikan masjidnya, rumahnya dimakmurkan dan dimakmurkan serta kasih mengasihi, dan ada di antara hamba-hambanya yang bangun malam untuk sholat tahajud, maka Allah Ta'ala pusingkan bencana itu ke tempat lain karena mendapati jemaahnya baik-baik. Maka jemaah perlu makmurkan masjid ya, supaya tak terjadi begitu cepat hari kiamat ini, ya kan? Mudah-mudahan akan bermanfaat. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.